Yuk, kembali lagi di channel Pasukan Tempur Dunia. Kali ini kita akan membahas tentang Amerika terpesona dengan Greenland. Ya, kita mulai ke pembahasannya. Hayu, gaskan. Ketegangan global, Amerika Serikat dan isu caplok Greenland. Di balik hamparan es abadi Arktik, tersembunyi sebuah pulau raksasa yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Greenland, wilayah dingin, terpencil, namun sangat strategis, tiba-tiba berubah menjadi titik panas geopolitik global. Pemicunya adalah satu isu kontroversial, keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Greenland. Isu ini bukan sekedar rumor. Ia memicu ketegangan diplomatik, kecaman dari Eropa, kegelisahan NATO, hingga kekhawatiran akan masa depan stabilitas kawasan Arktik. Greenland adalah pulau terbesar di dunia dengan luas lebih dari 2 juta kilometer persegi. Meski 80% wilayahnya tertutup es, posisi geografisnya sangat krusial. Greenland terletak di antara Amerika Utara dan Eropa, tepat di jalur strategis Arktik yang semakin penting akibat mencairnya es kutub. Pulau ini merupakan wilayah otonom di bawah kerajaan Denmark, namun memiliki pemerintahan sendiri dan identitas nasional yang kuat. Bagi dunia luar, Greenland bukan sekedar pulau dingin, melainkan kunci kekuatan masa depan Arktik. Kenapa Amerika Serikat mengincar Greenland? Ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland didorong oleh beberapa faktor besar. 1. Kepentingan militer. Greenland menjadi lokasi pangkalan udara Thule, pangkalan militer AS yang sangat vital untuk sistem peringatan dini rudal balistik. Dari sini, AS bisa memantau aktivitas militer Rusia dan kawasan Eurasia. 2. Perebutan pengaruh di Arktik. Arktik kini menjadi arena baru persaingan global. Rusia dan China aktif memperluas pengaruhnya di wilayah ini. Amerika Serikat melihat Greenland sebagai benteng utama untuk menahan dominasi Rusia dan China. 3. Kekayaan sumber daya alam. Di balik lapisan es Greenland tersimpan mineral langka, uranium, emas, minyak, dan gas alam. Dalam era teknologi tinggi dan transisi energi, mineral langka menjadi komoditas strategis yang sangat berharga. 4. Jalur perdagangan masa depan. Mencairnya es Arktik membuka jalur pelayaran baru yang bisa memangkas waktu perdagangan global. Siapa menguasai Arktik akan menguasai jalur logistik masa depan. Awal mula isu caplok Greenland. Isu ini kembali memanas ketika Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan minatnya untuk membeli Greenland. Pernyataan tersebut menggemparkan dunia internasional. Bagi banyak pihak, pernyataan tersebut terdengar tidak masuk akal. Namun bagi pengamat geopolitik, itu adalah sinyal serius bahwa AS ingin mengamankan dominasi strategisnya di Arktik dengan cara apapun. Trump bahkan disebut menggunakan tekanan ekonomi dan ancaman tarif terhadap negara-negara Eropa untuk melunakkan penolakan mereka. Reaksi Denmark dan Greenland sangat tegas. Perdana Menteri Denmark menyatakan Greenland tidak untuk dijual. Pemerintah Greenland sendiri menegaskan bahwa masa depan mereka ditentukan oleh rakyat Greenland, bukan oleh kekuatan asing. Masyarakat lokal pun turun ke jalan, menggelar demonstrasi dengan slogan Hands Off Greenland. Greenland bukan milik siapapun untuk diperjualbelikan. Isu ini membangkitkan semangat nasionalisme dan keinginan Greenland untuk suatu hari merdeka sepenuhnya tanpa berada di bawah tekanan Amerika maupun Denmark. NATO dan Eropa dalam posisi sulit. Masalah menjadi semakin rumit karena Amerika Serikat dan Denmark sama-sama anggota NATO. Jika AS memaksakan kehendak secara militer, sesuatu yang sangat kecil kemungkinannya, maka itu akan menciptakan krisis terbesar dalam sejarah NATO, di mana sesama anggota aliansi saling berhadapan. Beberapa negara Eropa mengecam keras wacana penguasaan Greenland, meningkatkan kehadiran militer simbolis, menyerukan penyelesaian melalui diplomasi internasional. Isu Greenland bahkan membuat hubungan AS-Eropa yang sudah rapuh semakin tegang. Peran Rusia dan China. Di balik ketegangan ini, Rusia dan China mengamati dengan seksama. Rusia memperkuat pangkalan militernya di Arktik dan melihat konflik ini sebagai peluang melemahkan persatuan NATO. China, meski tidak berada di Arktik, menyebut dirinya sebagai Near Arctic State dan berinvestasi besar-besaran di proyek tambang dan infrastruktur kawasan tersebut. Greenland pun berubah menjadi papan catur besar kekuatan dunia.
Bisakah Amerika benar-benar mencaplok Greenland? Secara realistis, hampir mustahil. Secara hukum internasional, Greenland dilindungi kedaulatan Denmark. Secara politik, tindakan sepihak akan memicu krisis global. Secara militer, langkah tersebut bisa berujung konflik besar dengan sekutu sendiri. Karena itu, banyak analis menilai isu mencaplok Greenland lebih merupakan tekanan politik dan strategi tawar-menawar, bukan rencana invasi langsung. Dampak jangka panjang. Jika ketegangan ini terus berlanjut, dunia bisa menghadapi ketidakstabilan kawasan Arktik, retaknya solidaritas NATO, perlombaan senjata baru di wilayah kutub, konflik kepentingan sumber daya alam. Greenland yang selama ini jauh dari sorotan, kini berada di pusat pusaran geopolitik global. Isu Amerika mencaplok Greenland bukan sekedar cerita sensasional. Ia adalah cerminan pergeseran kekuatan dunia, di mana wilayah terpencil pun bisa menjadi kunci perebutan dominasi global. Di balik es dan salju Greenland, tersimpan masa depan politik, ekonomi, dan keamanan dunia. Dan dunia kini menahan nafas, menunggu langkah selanjutnya dari Amerika Serikat, Denmark, dan kekuatan global.